dahulu. Bapa, kami memuji, kami bersyukur sebab Allah yang setia kepada kami dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri dan dalam keadaan apapun. Tuhan, kami bersyukur oleh karena Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami untuk haus dan lapar, yang mengajari kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan betapa indahnya dan betapa damainya jika kami boleh menikmati kerendahan hati yang daripadamu dan sukacita yang daripadamu. Karena itulah yang Engkau kehendaki dan kami mau Tuhan ada di dalamnya. Tuhan, jauhkanlah dari segala roh-roh, pikiran, hati yang tidak konsentrasi untuk kami tidak mengerti tentang perkataan-Mu dan melakukannya. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sedang sibuk, ya. Mungkin hari ini sudah ada yang kerja bakti? Pasir sudah ada, Pak Jojo? Oh, tadi malam. Menurut Pak Weran? Oh, sudah. Lomba ini hari ini. Oh, hari ini ada lomba. Oh, gitu. Pak Jeramis gimana, Pak Teguh? Sudah mulai. Oh, sudah mulai. Keranji? Sudah mulai dihias-hias. Sudah ya, Pak? Keranji sudah ya? Ya. Hari ini sebenarnya saya juga kerja bakti di depan ya. Ada pasang apa namanya itu? Umbul-umbul, ada kalau yang punya jalan ya jalannya dicat ya dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah menarik adalah nanti di saat 17 ya, biasanya itu di lapang ya. Di lapang saya kadang di Mersi itu kadang ada istilahnya apa namanya itu, pucang, apa itu, pucang ya, panjat pinang ya. Nah, ada panjat pinang ya. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat menarik enggak atau senang enggak kalau melihat ada panjat pinang? Senang. Menariknya di mana atau senangnya di mana? Merosot nggak Merosot perjuangannya ya, Bu, enggak. Dan biasanya orang mereka yang ikut panjat pinang ataupun yang melihat itu terpancang dengan yang ada di atas ya. Sinang dhuwur pakai hadiah ya. Penasaran banget. Ki siapa sing nguli, siapa sing dapet ya penonton. Tapi juga yang panjat pinang kelompokku gue sing paling apa namanya pasti bisa ya. Karena dhuwur-dhuwur ya. Bisa juga karena yang doyan sing lemu, sing kuat menyangga nari ngisor ya. Ada juga yang kelompokku yang menang karena saya punya anak kecil yang lincah untuk naik sampai ke atas dan memenangkan. Mereka semua membayangkan akan mendapatkan hadiah yang di atas itu ya. Memang senang ya, walaupun nanti kalah ya kalah ya, karena saya juga pernah ngalami. Tapi ya pada waktu perjuangan itu senang banget ya. Karena belum tahu sih mana ini yang juara, mana yang tidak gitu. Dengan semangat ya, semangat 45 ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan seperti ini. Di balik pembuatan panjat pinang itu, saudara tahu apa yang perlu dipersiapkan dalam proses pembuatan panjat pinang itu? Satu, itu harus cari pinang, kalau bisa pohon pinang yang tinggi ya, yang tinggi. Yang kedua adalah ada pekerja keras yang apa namanya istilahnya, nyerut ya, nyerut. Jadi pinang itu harus diserut supaya halus dan supaya tidak berbahaya nanti kalau gesekan dengan kulit. Jadi harus benar-benar halus, nggak boleh ada yang apa sedikit apa keluar. Jadi nanti kalau ini ya bahaya ya. Itu harus benar-benar halus ya. Dan belum nanti dioli ya, dioli ada yang pakai sabun dan lain sebagainya dengan tujuannya supaya nanti itu menjadi licin ya. Dan yang tidak kalah adalah proses pembuatan lubang ya. Perlu Bapak Ibu ketahui
bahwa lubang itu tidak boleh hanya asal, ya. Walaupun lubang tempat di mana akan diadakan panjat pinang itu penuh berbatu, tapi tidak boleh asal. Jadi harus benar-benar itu tertancap dengan kokoh. Karena supaya nanti dinaikin itu tidak menjadi roboh dan membahayakan dari para peserta panjat pinang. Bahkan ada sebagian event atau kelompok itu dibantu dengan tali, ya. Ada tali pancang, bisa 3 bisa 4. Itu untuk berjaga-jaga seandainya lubang itu mungkin tidak kuat, ya. Itu sudah ada tali yang memancang. Tetapi jarang sekali, ya. Saya lihat jarang, ya, melihat pohon pinang yang sampai tumbang ketika dinaikin, ya. Kalau doyong ya mungkin, tetapi kalau sampai tumbang karena penggaliannya kurang dalam itu saya jarang untuk menemui hal itu. Penting sekali, ya. Jadi di balik kemeriahan naik pohon pinang, di balik kesukaan orang-orang yang naik, dan di balik orang ramai untuk melihat panjat pinang itu, ternyata ada perjuangan di balik itu semua. Yaitu ada tukang serut, ada tukang oli, dan juga ada tukang gali. Mereka mungkin tidak diperhitungkan, Allah, kejane apa sih nyerut, kejane apa sih gali, nggak terlihat. Tetapi pekerjaan mereka sangat berarti dan penting sekali untuk pembuatan panjat pinang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini saya ingin mengajak saudara, saya menulis satu tema seperti ini. Atas dasar apa imanmu dibangun? Ya. Atas dasar apa imanmu dibangun? Saya tulis kalimat, dasar iman pasti menentukan hasilnya. Dengan mendasarkan iman kepada firman Tuhan, pasti akan kuat dan kokoh atau teguh. Saya ulangi, dasar iman pasti menentukan hasilnya. Dengan mendasarkan iman kepada firman Tuhan, pasti akan kuat dan kokoh atau teguh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya ingin mengajak kita semua bertanya kepada diri kita masing-masing. Karena di sini adalah kelompok orang percaya, berarti saya ingin katakan sejauh mana imanmu itu didasarkan kepada firman Tuhan, sehingga engkau itu dapat menjadi kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan. Dan Tuhan mau kita itu didasarkan dengan kuat, kokoh, dan tidak boleh ada dasar lain ketika kita menjadi orang percaya. Karena mungkin ada orang yang percaya kepada Yesus, dasarnya adalah dasar yang lain, ya, pokok yang lain. Mari kita membuka nats kita pada pagi hari ini dari Matius pasal 7. Ini ayat yang tidak asing, dan saya sangat diberkati sekali dengan nats ini. Matius pasal 7 ayat 24. Ayat 24 sampai 27. Mari kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dalam melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting sekali, ya. Sebagai orang percaya, ini adalah hal yang sangat penting. Di mana saudara mendasarkan imanmu? Atas dasar apa imanmu dibangun? Sebagai orang kita sebagai orang percaya, di mana kita mendasarkan iman itu? Ada dua yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah dasar batu atau mendengar dan melakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat penting sekali kita mempunyai telinga untuk mendengar. Dan dalam Matius itu, di dalam ayat pasal 4 ayat 9 dikatakan di sana, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bahkan di ayat pasal 4 ayat 23, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penting sekali kita untuk mendengar, untuk duduk diam, mendengar Tuhan bagaimana berbicara kepada kita. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya kita mendengar, tetapi melakukan dari apa yang kita dengar. Jadi sangat penting untuk kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita mendengar untuk firman Tuhan. Bagaimana kita dapat percaya? Bagaimana kita dapat tumbuh jika kita tidak pernah mendengar akan firman Tuhan? Yang artinya sangat penting saudara untuk dengar-dengaran dengan firman dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Sangat penting. Ayo kita boleh mempunyai waktu dan mengutamakan waktu. Tidak hanya menyempatkan, tapi mengutamakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Karena apa yang kita dengar itu nanti ya akan tertancap, ya, di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita mendengar hal-hal yang lain, itu nanti yang akan tumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita dengar setiap hari, itu kadang yang akan tumbuh dalam pikiran kita. Jadi kalau saudara mendengar gosip, ya saudara pikiran saudara akan dipenuhi dengan gosip. Jika saudara mendengar berita hoak, ya saudara akan dipenuhi dengan berita hoak. Jika saudara mendengar firman Tuhan, saudara akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan itu berkuasa. Ya dan amin. Jadi jangan sepelekan firman Tuhan itu. Hanya bacaan tentang dasar firman Tuhan di atas batu. Semua di mana-mana ada kata-kata yang lebih indah. Tidak, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara ingat di media sosial beberapa hari yang lalu, dengan perkataannya, dia menghina firman Tuhan. Yang siapa namanya itu yang dalam waktu sekian bulan akan. Ya. Itu sepele ya. Tetapi ingat, Tuhan tidak main-main. Dan saya mau katakan di sini, dengarlah firman Tuhan itu. Baca setiap hari. Waktu boleh tambah,
Kalau pagi ada, malam boleh. Indah, nikmat, lebih nikmat dari mie ayamnya Pak Nanang yang di Jogja. Lebih indah dari kirimannya Pak Nanang. Jadi, ayo kita melihat aja gambar-gambarnya Pak Nanang udah, aduh, ini di mana Pak Nanang? Bungkus. Jauh, harus ke Maus segala macam. Kita melihat sudah seperti aduh nikmat. Ya. Firman Tuhan itu udah di depan mata. Sulit? Roh Kudus akan tolong saudara untuk menikmati nikmatnya firman Tuhan. Amin. Dan firman itu tidak hanya melulu Tuhan memberkatiku, Tuhan menjawab doaku, tidak hanya itu. Dan Roh Kudus kadang akan katakan, hai kamu mencuri, hai kamu mencuri waktu, hai kamu menyakiti anakmu, hai kamu menyakiti suamimu. Karena firman Tuhan akan berbicara seperti itu. Ayo kita welcome, mau diubah, mau dipecut, dan mau diapapun. Dan firman Tuhan itu tidak hanya melulu berkat jasmani. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan mau jadikan kita utuh dan berkenan di hati Tuhan. Hati kita semakin dimurnikan, pikiran kita semakin dimurnikan. Firman Tuhan, dengarlah akan firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, dan lakukanlah itu. Dan saya yakin saudara akan berkemenangan. Dan ketika kita berkemenangan, tidak bisa dibayar dengan sepeser uang pun. Dengan harta yang ada dalam dunia ini tidak bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kesaksian pribadi, ya, keluarga. Saya dan istri, memang kami keluarga yang katakanlah tidak berkelimpahan seperti orang pada yang di luar sana. Tapi kadang kami mengatakan, aku punya keinginan seperti ini. Itu keinginan yang bagus. Itu keinginan dari Tuhan. Dan mintalah sama Tuhan. Tapi nanti kalau nggak dikasih, ya jangan mengapa Tuhan nggak dikasih. Jalan, nikmat. Ada saatnya kami minta dengan Tuhan, Tuhan aku ingin ini. Nggak dikasih. Oke, ada tetap sukacita. Tuhan beri, oke, ada sukacita. Pernah suatu hari berbagi dengan tetangga, ya hanya tetangga 1-2. Kami hanya memberi, katakanlah memberi sayur, ya. Hanya memberi sayur. Tapi sukacitanya itu loh, Tuhan, aku mungkin tidak berkelimpahan seperti mereka. Tetapi di saat kita punya kerinduan dan dapat melakukan itu, tidak bisa dibayangkan sukacita itu. Selera di sini di hati, tenang di pikiran. Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Ya. Mungkin daripada digunakan untuk itu lebih baik, ayo kita pergi ke warung beli bakso denganmu dengan anak, jablas hanya sekian. Tapi ketika melakukan hal itu, ini hanya sebagai contoh bagi kami, ya. Dan betapa kami menikmati mempraktekkan firman Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini ditegaskan di dalam kitab Yakobus. Engkau tidak boleh hanya mendengar firman Tuhan, tapi lakukanlah firman Tuhan itu. Jadi, ayo kalau kita sudah punya komitmen untuk mendengar firman Tuhan, ayo kita semua berlomba untuk melakukan firman Tuhan itu. Berlomba-lomba untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu.
mendengar sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena dapat mengetahui jalan, karena dapat mengetahui cara, karena dapat mengetahui sebab akibat. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita mendengar, kita dapat mengerti, oh ada jalan, ada petunjuk, oh ternyata caranya seperti ini, oh ternyata kalau aku melakukan ini akhirnya seperti ini. Jadi banyak sekali firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi saudara, di sini komplit kehidupan kita. Dan ayo bangunlah kehidupan kita dengan mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Dan apa yang akan terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Dan akan sampai tujuan. Kalau kita membaca suatu petunjuk, katakanlah membuat lemari seperti yang di belakang itu, lemari plastik, mungkin belinya adalah belum dirangkai. Kita membaca petunjuk, oh ternyata petunjuknya seperti ini, pasang seperti ini, ya. Dan itu akan menjadi seperti almari itu. Tapi kalau kita hanya membaca, oh ini bagian atas, ini bagian tengah, ini bagian belakang, oh iya. Ya kalau kita nggak memasangnya, wujudnya hanya akan berantakan, ya. Tapi kalau ada petunjuk, oh kita harus pasang yang atas dulu, kita pasang yang atas. Oh kita pasang samping dulu, kita pasang yang samping. Kalau tidak bisa, perlu bantuan orang lain. Ayo nak, tolong bantu bapak memasang. Ini kamu megangin yang samping, mama kamu megangin yang atas. Mungkin kadang kita perlu kerjasama untuk melakukan firman Tuhan itu. Jadi kita tidak boleh egois juga, ya. Aku kan sudah pinter, aku sudah sekolah, aku sudah rajin baca Alkitab. Tidak, saudara. Kita perlu yang lain. Saya perlu Pak Jojo, saya perlu Pak Pairan, saya perlu Pak Beni, saya perlu Bu Teguh, saya perlu Bu Pairan. Kita semua perlu satu dengan yang lainnya untuk melakukan firman Tuhan itu. Tanpa orang percaya yang lain, saudara dapat menjadi orang percaya yang egois, yang merasa diri saudara kuat, yang merasa diri saudara rohani, yang merasa diri saudara diberkati terus-menerus. Tidak, saudara perlu orang lain untuk diasah. Jadi kalau di antara kita sebagai orang percaya kadang terjadi gesekan, ya, terjadi perselisihan. Saudara jangan menjadi takut. Nyong ngedilah, kon ngeritiki nyong terus. Nah, di dalam Tuhan tidak boleh ada seperti itu. Ayo kita bangun sama-sama. Kau salah, aku tegur. Kau benar, aku ikuti. Dan kau salah jalan, aku tunjukkan ke jalan yang benar. Kerendahan itu sangat penting. Ayo kita sama-sama bangun. Jadi untuk menjadi pelaku firman Tuhan, kita perlu orang lain. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Mungkin kalau di rumah ini, saya merasa saya paling kuat, saya paling berkuasa, saya bisa marahin istri, saya bisa marahin anak. Tapi ketika kita keluar seperti ini, saya tidak bisa sembarangan ngomong dengan Pak Pairan dan juga ngomong dengan Pak Beni. Kita tidak boleh sembarangan. Tapi kita harus sama-sama untuk membangun kehidupan kita sebagai orang yang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kita kadang mengingatkan, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu itu harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kadang mungkin seseorang dia sudah jatuh. Tuhan, aku sudah melakukan dosa ini. Karena kita perlu orang lain. Ayo, Tuhan itu mengasihimu. Ayo bangkit. Tuhan itu selalu mengasihimu. Walaupun kamu sudah berlumur apapun, tangan Tuhan selalu memegang diri. Kita perlu orang-orang yang seperti itu. Jadi sangat penting sekali lagi mendengar firman Tuhan itu dan melakukannya. Melakukannya kita tidak bisa seorang diri. Perlu kita bersama bergandeng tangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan,
kamu adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tentunya tidak hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi harus melakukannya. Apakah saudara mendengar firman Tuhan lalu melakukannya atau mempraktekannya? Jika saudara melakukan itu, maka saudara pasti telah menjadi kuat. Kalau saudara mendengar dan melakukannya, saudara tentu akan menjadi kuat dan kokoh. Tentunya yang didengar adalah firman Tuhan, bukan orang lain atau manusia atau filsafat atau kebenaran-kebenaran dunia ini. Yang perlu menguatkan kita adalah, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan. Dan saudara harus membaca firman Tuhan, dan saudara harus mendengar firman Tuhan. Apakah saya tidak boleh baca koran, Pak? Boleh. Apakah saya tidak boleh mendengarkan radio, Pak? Boleh. Apakah saya tidak boleh mendengarkan YouTube, Pak? Boleh. Tetapi ingat, yang harus menjadi pokok bagi saudara adalah firman Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan? Jadi kita boleh mendengar apapun, tetapi yang lebih berkuasa firman Tuhan. Di dunia, di luar ada banyak ya. Bukan berarti kita nutup telinga, saya gak mau mendengar kamu berbicara. Saya gak mau melihat TV, nanti saya terpengaruh. Jika saudara sudah kuat di dalam Tuhan, berakar sesuai firman Tuhan, saudara pasti kokoh. Saudara tidak akan goyah. Ya, seperti tadi pohon pinang itu. Di sini mungkin adalah proses di mana kita sedang menggali lubang untuk menancapkan iman kita. Di sini mungkin adalah alat di mana kita sedang menancapkan atau menggali sedalam mungkin iman kita untuk tumbuh di dalam Kristus, supaya ketika nanti ada apa di sana? Ada apa? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin. Ada apa? Hujan, air, angin. Saudara tidak menjadi meleot, saudara tidak menjadi roboh. Tadi saya katakan ketika pohon pinang itu udah ditanam, kadang orang memasang tali supaya lebih kuat. Gandengan tangan sangat penting. Saya perlu bergandeng tangan dengan Pak Teguh. Saya perlu gandeng tangan dengan Pak Cu. Ayo kita sama-sama maju untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah menjadi orang percaya tidak akan dicobai? Kita tidak akan bebas. Tetap akan ada angin, tetap akan ada hujan, dan tetap akan ada banjir menimpa saudara. Hanya bedanya, nanti saudara akan tetap berdiri dengan kokoh. Nanti yang kedua ini akan membedakan saudara berdiri di mana. Saudara mendasarkan iman di mana. Saudara akan diuji oleh Tuhan. Apakah saudara benar-benar mendengar dan melakukannya? Jika ya, maka saudara akan tetap menjadi kuat dan kokoh. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah dasar pasir. Dalam kurung saya tulis mendengar tidak melakukan. Mendengar tapi tidak melakukan, ya. Ini sama seperti pasir. Saudara, bahwa pasir di pinggir pantai akan mudah untuk terkikis, ya. Kalau yang sudah pernah ke pantai mungkin akan melihat perbedaan antara pantai yang berkarang dan pantai yang tidak berkarang. Di sini ada yang pernah ke pantai yang ada karangnya? Mana? Kalau Jetis ada ya Pak Jojo? Ada karangnya? Ada. Yang saya tahu itu karena saya nggak pernah ke Jetis ya. Param ya? Karang ya. Di Bali sama. Oh iya. Jogja Bantul. Karang bolong ya.
Kalau saudara pernah ke Karangbolong, sampai sekarang masih seperti itu. Jadi mungkin apa namanya, ya pantainya nggak berubah menjadi besar, ya, karena hanya sekelumit sebenarnya Karangbolong. Terus di sebelah apa namanya kiri kalau nggak salah itu karang-karangnya masih seperti itu. Ya. Mungkin ada terkikis sedikit, tetapi masih awet istilahnya seperti itu. Berbeda dengan dibandingkan dengan pantai Sumut. Ya. Beberapa waktu lalu mungkin pernah apa namanya itu namanya yang namanya air itu seperti naik sampai ke tempat untuk makanan. Ya. Itu semua yang sudah dipaving itu sampai tergerus dan terbawa ke sana ke laut. Karena apa? Karena bawahnya itu adalah pasir. Jadi pasir terus dipondasi paling hanya setinggi sekitar nggak sampai paling hanya 1 meter. Tapi karena bawahnya itu pasir ya airnya semuanya tergerus ke sana. Tetapi berbeda dengan Karangbolong. Karangbolong ya hanya tetap seperti itu. Karangnya ya. Itu dia tetap seperti itu. Kokoh. Ya tidak pernah. Nah ini yang membedakannya. Pasir di sungai akan mudah hanyut terbawa arus. Ya. Ini biasanya saya lihat penggali pasir itu di mana? Banyumas. Jadi kalau dari pasar Banyumas belok kiri yang ke arah Serayu ya, daerah situ itu banyak sekali perahu-perahu yang menggali ini. Ada orang-orang kelompok yang menggali pasir itu. Dan itu selalu ada. Saya bilang, loh perasaan bentina di Jimoti apa baik, tak baik. Karena pasir itu sifatnya dia akan mudah terbawa arus. Ya. Jadi mengapa kita tidak boleh seperti dikatakan membangun di atas pasir? Ini diibaratkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Saudara akan roboh. Saudara akan hanyut. Dan saudara akan mengalami kerugian. Semewah apapun saudara membangun di atas dasar pasir, megah dan berlantai emas dan semua komplit ada di dalam rumah itu. Jika saudara membangun di atas dasar pasir, dikatakan saudara akan rugi. Rugi, hilang semua. Mungkin sampai katakan tidak terbekas. Dan orang akan melihat, loh ini kok di mana rumahnya kok nggak ada. Bisa melihat, oh jatuh miskin karena rumahnya di bawah banjir, tergerus ke sana. Itu itu mengibaratkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dia mungkin menjadi pendengar yang sangat luar biasa. Di mana-mana dia ikut, ya katakanlah di sini mungkin saya mau ibaratkan dengan KKR. Saya pergi ke KKR ini, saya pergi ke Bukit Doa, saya pergi ke persekutuan-persekutuan. Tapi kalau dia tidak mendasarkan imannya kepada firman Tuhan dan hanya mendasarkan kepada wah, aku mau pergi ke sana, kenapa? Di sana doanya manjur, ya. Di sana urapannya spektakuler. Aku mau pergi doa di sana. Kenapa? Doa di sana itu sampai menjerit-jerit. Seperti ada urapan baru. Aku mau pergi ke sana. Kenapa? Di sana musiknya slow. Di sana musiknya seru. Itu dasar yang cetek. Saya mau katakan. Jika saudara pergi ke beribadah karena seperti itu. Jika saudara pergi ke gereja karena itu. Saya katakan, saudara imannya dibangun di atas pasir. Dan saudara akan kehilangan kekekalan. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin saudara akan dapatkan, aduh enaknya di sini ya. Aduh enaknya urapan seperti di sini ya. Tapi kalau hanya dasar itu, dan bukan atas dasar firman Tuhan, waktu, angin, hujan, dan badai akan menunjukkan saudara berdiri di atas dasar. Saudara ingat siapa yang ingat Gamaliel ya, yang kepada Rasul Paulus
tidak salah, yang mengatakan kalau kalau memang itu berasal dari manusia, itu pasti akan hilang. Tapi kalau itu berasal dari Tuhan, kamu apa-apakan kamu hukum, dia akan tetap ada. Ya. Kamu apakan dia, kalau memang Tuhan menghendaki, kalau memang itu berasal dari Tuhan, kamu tidak akan bisa menghilangkannya. Tapi kalau itu berasal dari manusia, waktu akan menunjukkan dia akan hilang. Jadi saya mau katakan di sini, ayo bangun sekali lagi iman saudara di atas firman Tuhan. Jangan di atas dasar karena manusia, karena perkataan manusia, karena hikmat manusia, karena karisma manusia. Saya mau katakan, ayo izinkan Tuhan mengirimkan hujan kepada saudara. Izinkan Tuhan memberikan angin kepada saudara, banjir kepada saudara, dan saudara akan dibuktikan bahwa iman saudara itu atas dasar firman atau hanya atas dasar manusia di sekeliling saudara. Kalau saudara mendirikan iman hanya karena manusia, saudara akan rugi, tidak akan mendapatkan apa-apa. Binasa untuk selama-lamanya, firman Tuhan mengatakan. Tetapi jika saudara mendasarkan akan firman Tuhan, tubuh ini akan hilang, kecantikan akan hilang, kecakapan akan hilang, hikmat akan saudara tidak miliki, pekerjaan tidak akan saudara miliki, rumah tidak akan saudara miliki, orang tua anak saudara tidak akan saudara miliki. Tetapi saudara tetap dapat hidup untuk dekat dengan Tuhan. Karena apa? Dasar saudara adalah firman Tuhan. Jadi sekarang saudara di mana saudara menaruh iman, mendasarkan iman? Di atas manusia, perkataan manusia, atau di atas dasar firman? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Panggilan saudara. Ayo saudara, bangunlah iman saudara di atas firman. Jangan pedulikan sekeliling mencaci maki saudara oleh karena Kristus. Karena Kristus pasti akan tolong saudara. Jadi orang yang percaya dengan Tuhan, yang beriman sesuai dengan firman Tuhan, ataupun orang yang hanya mendengar firman Tuhan, sama-sama akan mendapat hujan, sama-sama akan mendapat banjir, sama-sama akan mendapat badai. Jadi dua-duanya sama. Tetapi yang membedakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, dia akan tetap berdiri dengan kokoh. Tetapi orang yang tidak mendasarkan dengan firman Tuhan, dia akan dia tidak akan kelihatan, tidak akan ada dilihat oleh Tuhan. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara menerima hujan, banjir, dan badai, janganlah mengeluh. Tuhan mengasihi saudara. Jika banjir datang, hujan datang, badai datang, dalam arti masalah itu menimpa saudara, saya katakan Tuhan sayang dengan saudara. Tuhan tidak benci dengan saudara jika masalah itu menempa saudara. Bersyukurlah. Ayo, tetap berdirilah walaupun ada angin hujan dan badai. Tuhan tidak benci, tapi justru Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menunjukkan saudara berdiri di atas dasar mana. Kalau saudara berdiri di atas pasir, Tuhan akan selalu menunggu. Jangan kau membangun di atas dasar pasir. Bangunlah di atas firman Tuhan. Tentunya dengan masalah ini, semakin hari kita akan dimurnikan oleh Tuhan. Rumah yang dibangun di atas pasir akan cepat roboh, ya. Semewah apapun
rumah tidak akan semewah apapun, rumah tersebut akan sia-sia jika dibangun di atas pasir. Seorang yang membuat hiasan di pinggir pantai akan mudah untuk hilang. Demikian juga seorang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, saat hujan turun akan tersapu bersih dan besarlah kerusakannya, mengalami kerugian yang amat besar. Ia tidak akan mendapatkan apa-apa di saat seseorang membangun di atas dasar pasir. Baik yang melakukan tidak melakukan, semuanya akan diuji oleh Tuhan. Akan ada hasil yang sangat jauh berbeda antara orang yang mendengar melakukannya dengan orang yang mendengar dan tidak melakukan. Siapa yang dapat menguji? Saudara harus membuka hati, membuka diri. Tuhan, apakah aku sudah mendasarkan di mana? Jika saudara tidak bisa, ayo rangkul gandeng. Gandeng istri. Bicara dengan istri, "Mah, ada kekurangan aku dalam melakukan firman Tuhan?" Istri pasti akan jujur. "Kamu itu loh, kalau ngomong gak pernah berhenti," misalkan. "Kamu itu loh, kalau ngomong pakai lah. Saya kadang kalau sama istri, kalau udah selesai bahkan renungan, "Kamu itu terlalu banyak dia sayang." Dan sangat penting kita menggandeng siapa aja ya. Menggandeng partner yang paling dekat pasti istri. Demikian juga istri ya harus bertanya dengan suami. Nanti kalau ujung-ujungnya tanya tapi mau gelut, ya berhenti dulu ya. Kadang suami istri mau bertanya, koreksi, lama-lama jadi gelut. Saya ngalami. Kalau sharing lama-lama nanti diingatkan gini-gini, lama-lama jadi udah berhenti. Ini bahaya. Ya. Jadi ayo suami istri gandeng. Aku kekurangan apa, Ma? Aku kekurangan apa-apa. Atau kalau udah anak yang udah dewasa juga boleh, ya. Kadang anak kecil juga memperhatikan ya, anak kecil. Anak kita juga memperhatikan loh, ya. Mungkin seperti Adit, seperti Ika, dia selalu memperhatikan. Kadang kalau saya diem-diem dengan istri, "Mama itu kayaknya lagi marah loh sama bapak." "Kenapa?" "Duh, dia nggak pernah nanya-nanya." Jadi anak itu bisa dipakai untuk kepekaan. Ayo, terus apalagi? Mungkin kalau mau lingkup yang lebih lagi, mungkin kita perlu gandeng Pak Pairan. "Pak Pairan, menurut Bapak saya bagaimana? Ada kekurangan? Atau saya perlu ada dirubah? Atau mungkin perlu menggandeng Pak Nanang, bagaimana Pak Nanang? Saya perlu kekurangan apa?" Ayo. Ya, antara Bapak dengan Bapak mungkin akan lebih bagus ya. Jadi jangan saya dengan Mbak Enda itu jangan ya. Nanti ibu-ibu dengan ibu-ibu ya. Ibu muda dengan ibu tua boleh. Yo, ayo kita sama-sama ya. Gimana sih aku? Supaya kita boleh menjadi gereja yang bertumbuh dan berdampak ya. Kita mau gereja perkumpulan di mana kita berada itu sungguh-sungguh berdampak bagi lingkungan, bagi kota di mana kita berada. Jadi tidak hanya bentuk gereja ke Papua ini. Nah, ayo kita sungguh-sungguh berdampak seperti poin pertama, mendengar dan melakukannya. Nanti dampaknya pasti akan terdengar di mana-mana. Seperti mungkin aksi perpuluhan kembali mungkinnya keluar. Mungkin orang akan berkata, "Aku dikasih misalkan sama GKPO." "Wah, GKPO yang mana ya?" Gitu. Gerejanya mungkin kecil, nggak kelihatan gitu. Tapi dia memberkati loh. Nah, salah satu itu kita menjadi dampak yang positif bagi lingkungan. Oh, ternyata ada gereja yang seperti itu ya. Ayo kita unity ya. Ayo saudara yang dikasih Tuhan. Dan tentunya sekali lagi, ayo kita saling menguji satu dengan yang lain. Dan jangan egois ya. Kalau kita ditegur oleh si A, si B, ayo
Teguran itu baik kok, ya. Walaupun kadang yang dongkol ada ya. Kalau kita ditegur mungkin karena ada ya enggak apa-apa ya. Tapi ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Aku mau merendahkan diri. Kalau aku belum setelah dengan firman Tuhan, ayo. Suami istri, anak keluarga, kita rekan pelayanan jemaat, ayo kita sama-sama. Kita unity dalam Tuhan. Kita adalah milik Tuhan yang Tuhan panggil. Amin saudara. Amin. Saya ingin membawakan satu pujian yaitu yang berjudul Pujilah Aku.